Halo semua, sahabat pemenang. Di video ini kita akan bersama-sama membahas apa yang menjadi perbedaan antara orang yang kaya dan orang miskin. Di dunia ini ada dua jenis orang, apabila dilihat dari segi materi, yaitu orang yang kaya dan orang yang miskin. Orang kaya selalu digambarkan sebagai orang yang mapan secara finansial, sedangkan orang miskin adalah orang yang serba kekurangan. Lalu, mengapa orang kaya menjadi kaya dan mengapa orang miskin menjadi miskin? Bahkan kita sering mendengar yang sudah kaya makin kaya aja dan yang miskin tetap aja miskin. Dari hasil penelusuran kami, ada beberapa penyebab dan yang kita bahas kali ini salah satunya saja YG paling berdampak. Penyebab yang paling berdampak adalah pola pikir atau cara berpikir seseorang. Apa itu pola pikir? Pola pikir adalah kumpulan keyakinan yang membentuk atau membangun cara berpikir dalam memahami dunia serta memahami diri sendiri. Menurut seorang psikolog yang bernama Carol Dweck, keyakinan diri memainkan peran penting dalam hidup seseorang serta apa yang diinginkan orang tersebut untuk mencapai tujuan hidupnya. Pola pikir mempengaruhi cara Anda berpikir dan bertindak dalam kehidupan. Sama halnya dengan si kaya dan si miskin. Pola pikir mempunyai peranan yang penting dalam menentukan sebuah kesuksesan atau kegagalan dalam hidup. Dalam pembahasan kali ini, saya akan menjabarkan perbedaan besar pola pikir antara orang kaya dan orang miskin. Berikut ini mari kita simak 7 perbedaan pola pikir antara orang kaya dan orang miskin. Perbedaan pertama. Orang kaya berpikir besar, sedangkan orang miskin berpikir kecil, atau lebih memperhatikan hal-hal kecil yang kurang penting. Contohnya, orang miskin ketika berbelanja akan menghabiskan waktu 1 jam di toko pakaian untuk mencari sepasang baju yang hanya diskon 5% demi menghemat uang sebesar Rp10.000. Sedangkan pola pikir orang kaya berbeda. Orang kaya berpikir bagaimana caranya dia bisa mengembangkan dirinya menjadi lebih baik dan menggunakan waktu yang dia miliki untuk sesuatu yang lebih berharga, sehingga dalam waktu 1 jam tersebut mereka dapat melakukan hal yang dapat bernilai jutaan bukan hanya demi Rp10.000. Waktu adalah salah satu aset paling berharga yang kita miliki dan sangat penting bagi kita untuk menggunakannya dengan bijak. Orang kaya sangat disiplin dalam mengatur waktunya. Tuhan memberikan si kaya dan si miskin waktu yang sama setiap harinya yaitu 24 jam sehari. Sekarang tergantung bagaimana kita membagi waktu yang diberikan oleh Sang Pencipta. Perbedaan kedua adalah orang miskin biasanya memiliki mentalitas judi atau menyukai hal yang untung-untungan. Orang yang memiliki mentalitas judi atau untung-untungan ini biasanya punya keinginan untuk mendapatkan hasil yang besar tanpa memberikan kontribusi apapun kepada orang lain. Orang kaya mempunyai pemahaman bahwa jika Anda menginginkan sesuatu, Anda harus menawarkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Cara berpikir orang miskin adalah bagaimana agar saya bisa mendapatkan lebih banyak uang tanpa harus bersusah payah. Sementara orang kaya berpikir bagaimana saya bisa menawarkan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Perbedaan ketiga adalah, orang miskin berpikir pendidikan formal sudah cukup untuk menghasilkan kekayaan. Orang kaya percaya pendidikan dapat menjadi salah satu cara untuk menghasilkan kekayaan tetapi harus diimbangi juga dengan belajar, mengembangkan diri dengan hal-hal baru yang juga penting agar lebih menguasai bidang yang mereka tekuni, yang pada akhirnya akan mengarahkan dan membawa mereka pada kekayaan. Orang kaya akan menghabiskan waktu berjam-jam untuk menjadi ahli dalam keterampilan tertentu dan menjadi spesialis dalam bidang tersebut. Perbedaan keempat, orang kaya tidak iri dengan kesuksesan orang lain. Ketika seseorang melihat orang kaya, ada kalanya mereka akan berpikir bahwa orang kaya ini pasti telah menipu banyak orang untuk menjadi kaya. Hal ini memang bisa saja terjadi, apalagi di zaman modern ini di mana banyak terjadi berbagai kasus penipuan. Mulai dari penipuan kasus dagang sampai perbankan. Atau ada juga yang berpikir kalau orang kaya tersebut bisa kaya karena hal keberuntungan. Misalnya,
karena lahir dari keluarga yang memang sudah kaya. Tetapi kebanyakan orang kaya itu mencapai kesuksesannya dengan cara bekerja keras dan biasanya mereka juga setingkat lebih cerdas daripada orang lain pada umumnya. Karena ada orang yang awalnya biasa-biasa saja tetapi dengan ketekunannya ia akhirnya bisa menjadi sangat kaya. Ketika orang kaya melihat sesama orang kaya atau orang yang lebih kaya darinya, umumnya mereka tidak punya pikiran negatif seperti menganggap orang itu melakukan penipuan untuk menjadi kaya. Orang kaya akan berpikir bahwa selama dirinya terus bekerja keras dia pasti bisa sampai di titik yang sama suatu hari nanti. Perbedaan kelima adalah orang kaya selalu optimis dan orang miskin cenderung pesimis. Jika Anda ingin mendapatkan kesuksesan finansial yang nyata, pada titik tertentu dalam hidup, Anda akan dituntut untuk mempunyai keberanian yang besar dalam mengambil risiko. Jika Anda mempunyai pikiran pesimis maka Anda mungkin tidak akan pernah berani mengambil risiko. Anda akan selalu takut sesuatu yang buruk bisa saja terjadi sementara seorang yang optimis biasanya lebih berani dalam mengambil risiko. Namun Anda juga tidak bisa sepenuhnya hanya mengandalkan optimis 100%. Anda juga harus mempunyai visi serta perencanaan. Perbedaan yang keenam adalah dalam hal mengelola keuangan. Orang kaya biasanya mempunyai kemampuan mengelola uang dengan sangat baik. Karena ia sadar untuk menjadi kaya ia harus banyak mengorbankan waktu dan tenaganya. Orang miskin sering dianggap kurang mampu dalam hal perencanaan keuangan, apalagi disuruh mengelola uangnya dengan baik. Sering kita mendengar kalau ada orang miskin memenangkan lotre atau mendapatkan rejeki besar seperti harta warisan, banyak dari mereka yang kemudian menghabiskannya untuk hal-hal yang kurang bijak atau tidak menambah penghasilan. Ada sebuah cerita lucu tapi nyata. Cerita ini sudah pernah ditampilkan di salah satu media cetak nasional dalam bentuk karikatur. Ini menceritakan ada seorang bapak yang bekerja sebagai satpam di sebuah perumahan. Suatu hari sang bapak dikabarkan mendapat uang dari pembagian harta warisan orang tuanya dari hasil menjual sawah di kampung. Singkat cerita, bapak tersebut berhenti kerja dan menggunakan uang dari warisan untuk membeli mobil, motor dan sering membawa keluarganya wisata ke berbagai tempat. Waktu cepat berlalu tanpa terasa 10 tahun sudah terlewati dan harta dari warisan pun lambat laun habis dan si bapak mulai menjual mobil serta motor yang dulu dibelinya untuk pamer dengan nilai yang juga sudah menyusut jauh. Uang hasil penjualan tersebut pun tidak bertahan lama karena besarnya kebutuhan hidup. Akhir cerita si bapak mencari pekerjaan lagi untuk bertahan hidup dengan cara kembali menjadi satpam di klaster perumahan tempat dulu ia pernah bekerja. Cerita ini terkesan lucu tapi hal seperti ini bisa terjadi dari akibat pola pikir yang salah. Pola pikir yang salah membuat orang miskin kehilangan uang dengan sangat cepat karena mereka tidak tahu bagaimana mengelola uang mereka dengan baik. Sedangkan orang kaya akan terus berusaha untuk belajar dan berkembang. Uang yang mereka punya biasanya lebih banyak untuk berinvestasi, seperti membeli properti, emas atau reksadana daripada membeli mobil atau motor balap yang nilainya cenderung turun terus. Perbedaan yang ketujuh adalah orang kaya tidak berhenti belajar. Ketika orang berpikir bahwa dia tahu segalanya saat itulah dia berhenti untuk belajar. Orang kaya selalu berusaha untuk berkumpul dan membangun hubungan dengan orang-orang yang jauh lebih pintar dari mereka. Alasan mengapa mereka melakukan ini adalah karena mereka selalu berusaha untuk belajar lebih banyak. Mereka juga tidak cepat puas dengan apa yang telah mereka raih. Mereka ingin lebih baik dan baik lagi setiap harinya. Seringkali orang miskin yang memiliki ego yang tinggi, berpikir bahwa mereka tahu apa yang mereka lakukan dan mereka menganggap itu mustahil atau tidak mungkin untuk dicapai. Anda perlu mengembangkan pola pikir orang kaya dan membuang ego Anda. Karena saat Anda mencampakkan ego Anda pada saat itulah Anda akan mulai belajar lebih banyak lagi dan sadar bahwa masih banyak yang tidak Anda ketahui. Semuanya berawal dari pola pikir yang baik. Pola pikir menentukan kualitas hidup seseorang.
Anda perlu mengembangkan pola pikir orang kaya untuk mencapai tujuan yang Anda inginkan dalam hidup. By the way teman-teman, tips di atas tidak berlaku ya untuk orang kaya yang kekayaannya karena hasil korupsi. Para koruptor itu selain malas, ingin cepat menjadi kaya dan yang pasti mereka punya hati yang jahat karena korupsi sudah dianggap sebagai tindak kejahatan secara keuangan maupun kemanusiaan. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan diberikan pola pikir orang kaya oleh Tuhan. Terima kasih dan sampai jumpa.